Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita bersama teman dan guru, kita belajar untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitabnya. Renungan kita dengan judul Takut dan Bimbang, si pencuri sukacita. Dasar firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 14 ayat 7. Yang sudah siap dengan Alkitabnya, yuk kita baca dari kitab Matius 14 ayat 7. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Suatu ketika, Dito diajak Obin temannya untuk melewati sebuah jembatan bambu di atas sebuah sungai. Dito ragu untuk melewatinya. Dilihatnya air di bawah jembatan tersebut sangat deras. Batu-batu sungai juga sangat besar. Dito tidak bisa membayangkan jika dirinya terpeleset dan jatuh ke sungai. Oleh sebab itu, Dito terpaku di ujung jembatan, sementara Obin temannya melewati jembatan dengan rasa aman dan sampai di seberang sungai dengan selamat. Obin mengira Dito mengikutinya dari belakang ketika dia menyeberang sungai. Namun sesampai di ujung jembatan, Obin baru sadar jika Dito masih ada di seberang sungai dengan wajah bingungnya. Obin berteriak kepada Dito untuk segera menyeberang sungai, karena hujan akan segera turun yang akan membuat jembatan bambu menjadi licin. Namun teriakan Obin tidak membuat Dito untuk segera melangkahkan kaki. Dito benar-benar ragu dan bimbang untuk dapat melewati jembatan bambu tersebut, sehingga membuat Obin untuk kembali melewati jembatan bambu itu dan menjemput Dito, menggandengnya, membimbingnya, dan membesarkan hati Dito supaya mampu melewati jembatan bambu tersebut. Kali ini kita kembali diingatkan bahwa rasa ragu dan takut membuat kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, ketika rasa takut dan ragu menguasai hati kita, seketika sukacita lenyap dari hati kita. Yang ada justru rasa khawatir. Beruntunglah kita yang memiliki Allah yang selalu meyakinkan kita untuk tenang dalam segala hal, karena Allah selalu menyertai kita. Nah, kita patut bangga karena memiliki Allah yang luar biasa. Allah menginginkan kita semua untuk berani melangkah walau banyak tantangan dalam hidup. Mengapa? Karena sebenarnya ketika kita menghadapi tantangan hidup, yang menyelesaikan semua adalah Allah. Kita hanya diajak melihat bagaimana Allah menyelesaikan semua kesulitan yang kita hadapi. Kita sedang melihat betapa hebatnya Allah bekerja dalam hidup kita. Biarlah sukacita itu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.